Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan. Teman-teman terkasih, hari ini secara khusus saya mau membahas tentang novena. Apa itu novena dan bagaimana asal mula novena sebagai bagian dari harta rohani gereja. Kemarin kita sudah merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Dan mulai hari ini sampai tanggal 9 hari setelahnya kita akan berdoa novena, memohon kedatangan Roh Kudus yang pada akhirnya bisa kita nikmati, bisa kita masukkan dalam hati kita dalam kerangka Pentakosta. Nah, maka kita akan mulai. Bagaimana kita umat Katolik mengenal dan bagaimana umat Katolik juga pada akhirnya memahami tentang novena. Teman-teman terkasih, novena secara singkat dapat dikatakan sebagai doa pribadi atau doa bersama selama 9 hari berturut-turut yang dipanjatkan guna mendapatkan suatu rahmat yang khusus, memohon suatu karunia khusus, atau menyampaikan suatu permohonan khusus. Sedangkan kata novena itu berasal dari kata Latin novem yang artinya 9. Sepertinya kalau kita melihat arti novena seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, maka novena selalu menyiratkan adanya kepentingan-kepentingan yang mendesak. Nah, lalu bagaimana dari selanjutnya bagaimana kita melihat asal mula novena kok bisa sebagai bagian dari harta rohani gereja? Dalam perjanjian baru, pada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang kita rayakan kemarin, Tuhan memberikan perutusan agung kepada para rasul, pada para murid, dan kemudian menyuruh mereka untuk kembali ke Yerusalem dan menunggu datangnya Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul dikatakan seperti ini. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa-doa bersama. Bisa dicek dalam Kisah Para Rasul 1, 12 dan juga ayat 14. 9 hari sesudahnya Roh Kudus turun atas para rasul pada hari Pentakosta. Kemungkinan periode doa 9 hari yang dilakukan oleh para rasul inilah yang menjadi dasar dari doa novena yang kita kenal sampai hari ini. Tetapi yang menarik, jauh sebelum pekristenan, bangsa Romawi merayakan namanya Parentalia Novendialia, yaitu novena tahunan 13-22 Februari guna mengenangkan segenap anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Kan novena telah merupakan bagian dari budaya Romawi, ada kemungkinan umat Kristiani itu membaptis praktek kafir ini. Apapun yang mungkin merupakan asal mula novena, di kalangan umat Kristiani perdana memang sungguh ada masa berkabung selama 9 hari atas meninggalnya seseorang yang dikasihi, seseorang yang sungguh dicintai. Maka pada akhirnya dipersembahkanlah suatu misa novena bagi kedamaian kekal jiwa. Dan hingga sekarang terdapat praktek Novendialia atau novena paus yang dilaksanakan apabila Bapa Suci berpulang. Seperti kalau kita masih ingat yang kita saksikan saat wafatnya Paus Yohanes Paulus yang kedua, yang sekarang sudah dikanonisasi menjadi seorang santo, orang kudus dalam gereja Katolik. Pada abad pertengahan, terutama di negara Spanyol dan Prancis, ternyata doa novena biasa dipanjatkan 9 hari menjelang Natal. Melambangkan apa? Melambangkan 9 bulan yang dilewatkan Tuhan kita dalam rahim Santa Perawan Maria. Dan doa novena khusus ini membantu umat beriman itu mempersiapkan diri untuk merayakan dengan hikmat kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ini lama-kelamaan berbagai macam novena disusun. Guna apa? Guna membantu umat beriman, guna membantu kita mempersiapkan diri untuk menyambut suatu pesta istimewa,
atau guna memohon pertolongan orang kudus dalam suatu masalah tertentu. Bahkan beberapa novena populer yang secara luas biasa didaraskan di gereja kita adalah, kalau kita masih ingat, novena medali wasiat. Mungkin Anda juga pernah mendoakan itu. Novena Hati Kudus Yesus, novena Roh Kudus yang kita mulai hari ini, novena Santo Yosef, novena Santo Yudas Tadeus, novena Antonius Padua, dan yang paling sering kali kita doakan dan kita dengar adalah novena 3 kali Salam Maria, dan masih banyak lagi novena-novena yang lainnya. Memang cukup sulit kalau kita mau mengatakan kalau kita tidak mendaraskan novena dalam ibadat bersama sebelum Konsili Vatikan kedua. Sekarang yang penting, yang butuh diperhatikan adalah cukup banyak orang yang ikut ambil bagian dalam novena, tetapi sering terjadi melupakan atau melewatkan misa kudus. Saya ulangi. Sekarang yang penting diperhatikan dalam kondisi hidup beriman kita, ternyata didapati cukup banyak yang ikut ambil bagian dalam doa-doa novena, tetapi sering terjadi melupakan atau melewatkan misa kudus. Padahal sebagai umat Katolik, sebagai umat beriman Katolik, fokus terutama dalam spiritualitas dan sembah sujud bersama adalah Ekaristi atau misa kudus. Juga sebagian orang, saya pikir, telah menyelewengkan novena dengan yang namanya tahayul di setiap paroki. Misalnya, selalu saja ditemukan salinan novena kepada orang kudus tertentu yang pada dasarnya menyatakan bahwa jika orang pergi ke gereja selama 9 hari berturut-turut dan meninggalkan salinan novena tersebut, maka doanya akan dikabulkan. Semacam surat berantai rohani. Atau kita seringkali mendapati dalam WA grup, bahkan pribadi, itu semacam kayak WhatsApp berantai rohani. Nah, demikian juga misalnya orang suka meninggalkan rosario dengan menggantungkan di tangan patung Bunda Maria. Dan itu saya sering menjumpai hal itu di kapel kudus, bahkan juga di kapel-kapel, bahkan di tempat-tempat doa. Mungkin saja dengan harapan doanya dikabulkan, atau supaya orang lain yang tidak membawa rosario bisa mengambilnya dan menggunakannya. Karena banyak terpaksa saya sendiri menurunkan rosario itu supaya seringkali umat yang berdoa di kapel tidak merasa terganggu dengan pemandangan yang kurang sedap seperti itu. Anda juga pasti sering menjumpai itu ya. Walau demikian, novena masih mendapat tempat yang sah dan benar dalam spiritualitas Katolik. Ini menarik, teman-teman. Walau demikian, novena masih mendapat tempat yang sah dan benar dalam spiritualitas Katolik. Dalam buku pedoman indulgensi pun tertulis, dikatakan begini: indulgensi sebagian diberikan kepada umat beriman yang dengan tekun ikut ambil bagian dalam praktek saleh novena bersama yang diadakan sebelum perayaan Natal atau Pentakosta atau Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa dosa. Di sini, sekali lagi gereja menekankan bahwa novena merupakan suatu praktek rohani yang saleh. Maka kalau ada pertanyaan apakah novena itu baik apa tidak, saya selalu menjawab baik selama itu menjadi sebuah praktek kerohanian yang pada akhirnya bisa menemukan kehadiran Tuhan dalam doa-doa novena. Yang pada akhirnya apa? Pada akhirnya dapat memperteguh iman individu, dan hendaknya lah individu sungguh tekun dengan selalu mengingat kebajikan Tuhan yang senantiasa menjawab semua doa-doa kita menurut kehendak ilahi. Lalu bisa ditambahkan lagi dari buku Direktorium tentang Kesalehan Umat dan Liturgi Asas-Asas dan Pedoman halaman 159, dikatakan, trihari, pekan, dan novena sungguh merupakan persiapan perayaan aneka pesta Bunda kita.
Khususnya kalau mereka mendorong kaum beriman untuk menghampiri sakramen rekonsiliasi atau tobat dan Ekaristi Kudus, dan memperbarui komitmen mereka untuk meneladani Maria, murid Kristus yang pertama dan paling sempurna. Itu yang bisa kita temukan dan kita pelajari dalam kerangka apa itu novena, dan juga bagaimana asal mula novena sebagai harta rohani gereja. Maka saya mengundang teman-teman yang terkasih mulai hari ini untuk bernovena, memohon novena Roh Kudus yang pada akhirnya bisa kita temukan, bisa kita alami, dan kita sungguh merayakan pesta Kosa selama 9 hari ke depan. Semoga kalau Anda yang masih ragu terhadap novena adalah sungguh menjadi kebijaksanaan dan doa-doa yang saleh bagi spiritualitas Katolik. Jangan takut, lakukan doa-doa tersebut, tapi juga ingat, jangan hanya sekedar berdoa novena tetapi tidak berekaristi. Bernovenalah dan juga berekaristilah sebagai suatu kebutuhan Anda sebagai orang Katolik. Selamat memasuki hari novena yang pertama, novena Roh Kudus, dan saya berdoa semoga Anda semua yang pada akhir dengan tekun berdoa memohon penyelenggaraan ilahi dalam hidup Anda, menemukan dan juga pada akhirnya mengalami Roh Kudus yang sungguh berkarya dalam hidup Anda. Semoga membantu. Kita ketemu lagi dalam Tita Mogani yang berikutnya. Saya Romo Gandhi. Salam.